Yo, what's up? Welcome to my YouTube channel. By the way, ini video pertama untuk gua komit bikin modul untuk kalian, modul yang gua pakai sendiri. Ya, sebenarnya YouTube ini tuh udah lama. Gua sudah live stream juga di sini, edukasi juga di sini sebelum gua edukasi di TikTok. Tapi beberapa video udah gua hapus karena memang gua mau fokus mengedukasi bagaimana cara gua menggunakan modul dari ICT, khususnya GXT. Nah, untuk konsep yang gua pakai itu basically menggunakan power of three. Ya, buat teman-teman di sini yang belum paham power of three, mungkin gua nggak akan bikin materi power of three ya, karena memang itu sangat-sangat basic. Kalian bisa nonton di YouTube teman-teman yang menggunakan ICT di luar sana. Tapi buat gua hanya menjelaskan modul yang gua pakai, tapi basicnya semua dengan power of three. Oke, materi yang pertama gua akan ngejelasin gimana cara cari naratif. Bang, naratif itu apa? Naratif itu adalah bias market mau kemana. Supaya kita tahu market ini tuh mau deliver kemana, mau pergi kemana. Nah, di trade menggunakan ICT itu kita memakai naratif. Perlu kalian tanamkan ke diri kalian adalah naratif di ICT ini hanya menggunakan liquidity to liquidity. Bang, liquidity itu apa? Nah, mungkin gua gak akan menjelasin liquidity di modul ini karena balik lagi itu sangat basic di konsep ICT ini. Oke. Ini adalah materi yang pertama, gimana cara gua mencari naratif. Ya. Di ICT seperti yang gua bilang tadi, liquidity to liquidity. Ini modul ini semuanya tuh dipakai oleh trader ICT, maupun itu Indo ataupun di luar, ya. Makanya gua namakan model ini adalah universal model. Nah, kepanjangan dari IRL to ERL itu apa? Internal range liquidity atau external range liquidity. Kenapa dia dibilang internal? Karena dia di dalam range dari low ke high. Kenapa dia dibilang eksternal? Karena dia di luar range dari low ke high. Ya, untuk naratif sendiri itu hanya dua. Either dia deliver dari internal menuju ke eksternal. Begitupun sebaliknya, dari eksternal to internal. Ya. Jadi ketika dia, bang, internal itu apa-apa aja sih? Nah, untuk gua pribadi, gua akan selalu makai gap. Oke, ketika dia hit di internal liquidity, dia deliver ke eksternal. Oke, dari eksternal to internal. Naratif ini akan selalu deliver seperti ini. Ya. Oh bang, di beda time frame bisa nggak semuanya sama? Lu mau di weekly, mau di daily, mau di 4 jam, mau di 1 jam, semuanya bergerak akan selalu kayak gini. Ya, jadi jangan tanya lagi. Ya bang, naratif itu yang bagus di jam berapa? Tergantung. Ya, gua biasa untuk cari naratif itu adalah daily, kalau enggak 4 jam. Di bawah itu gua jarang. Ya, di bawah 4 jam gua
hanya cari framework. Nah, untuk materi framework mungkin bukan di video ini. Video ini khusus untuk menjelaskan bagaimana naratif bekerja, ya. Dari eksternal to internal, dari internal to eksternal lagi. Bang, coba jelasin di real chart. Oke, kita akan langsung ke real chartnya. Yap, ini gua udah di dalam chart goal. Ini di time frame daily ya. Khususnya gua hanya menjelaskan di time frame daily ataupun 4 jam nanti. Oke. Nah, untuk di daily pada saat ini kita tahu bahwa ini adalah internal, ya kan? Ya kan? Dan eksternalnya ini. Oke. Ketika dia displace ataupun dia ekspansi, dia ngebikin gap, which is ini adalah internal. Bang habis ke internal, kemana? Ke eksternal. Ya. Nah, setelah itu ketika eksternal ini sudah ke hit, pertanyaannya adalah, Bang kita punya bias nggak? Masih punya bias nggak? Jawabannya adalah enggak. Karena naratifnya sekarang sudah netral. Ya, internal sudah ke hit dan eksternal juga sudah ke hit. Ya udah, biarin aja dulu. Ya, sampai dia oke, displacement kayak gini. Oke ya, Bang bullish FVG ini udah nggak di respect lagi, Bang. Oh, berarti dia ngejar yang namanya eksternal. Oke, di hit nggak eksternal? Nah, di hit. Oke Bang, eksternalnya sudah di hit. Terus apa yang harus gua lakuin? Nah, yang kita harus lakuin adalah nge-framework lagi ataupun ngebaca lagi naratifnya kemana. Bang, eksternal ini sudah ke hit. Terus apa lagi? Oh, cari internal. Internalnya adalah gap ini. Ya, ini gua ejain sebagaimana gua ngeja anak SD ya. Kalian yang nanya-nanya gimana cara baca naratif di setiap live, nah ini gua jelasin, gua ngejain kayak anak SD ya. Pelan-pelan biar masuk nih kotak lo. Oke, dari eksternal to internal. Oke. Nah, nanti di hari Selasa, ini kan hari Senin nih. Hari Selasa dia hit internal ataupun hari Rabu dia hit internal terus lanjut ke eksternal. Eksternalnya mana, Bang? Ini. Ya. Oke, langsung ke hit kan dalam satu hari. Naratifnya apa? Dari internal to eksternal. Bang, setelah disentuh ini apa? Ya nggak ngapa-ngapain. Itulah kenapa jangan trade tiap hari. Kalau nggak ada bias ya nggak usah dipaksakan. Oke, setelah di hit ini kemana? Let's see ya. Oh, nah lihat, kalau misalnya dia ke hit eksternal, lo punya bias nggak? Nggak ada, karena memang nggak kemana-mana. Marketnya nggak kemana-mana. Nggak ada tujuan sampai satu naratif sudah ke hit. Maksudnya apa? Either dia internal dulu atau eksternal dulu. Tungguin itu ya. Oke Bang, eksternal sudah di hit. Terus apa Bang? Untuk case ini gimana Bang? Kan internalnya nggak ada Bang, nggak ada gap. Ya udah, tungguin dulu ya. Sabar, tunggu market ngasih tahu kalian, oh bahwa gua ini ada internal loh, gua ini mau ke sini. Oke, tahan dulu, diam aja dulu sampai dia ngebikin gap lagi. Oke Bang, dari ini dia masuk lagi ke gap ini, nge-sweep liquidity di atas. Ya, berarti naratifnya masih sama, internal to eksternal ya.
Lihat kemana dia, lihat ya. Nah ketika dia di hit ini, ya kalian harus ngelakuin hal yang sama, tunggu. Nah dia ngebikin gap lagi kan, ya udah tunggu aja gap ini disentuh, baru terjun bikin naratif baru. Oke, tunggu gap ini ke hit, baru kalian bisa mikir bahwa akan ngejar eksternal ini, karena kan kita di bearish trend kan. Lihat ya kan, dia open ngehit internal, langsung hit eksternal. Oke lanjut. Nah kemana dia? Nah langsung dia ngehit ini outflow. Nah ini termasuk relevan swing namanya. Jadi sama aja dengan external liquidity. Jadi nggak ada bedanya. Ya sama aja. Oke. Nah setelah ini kita harus ngapain? Tunggu. Ya. Nah dari sini, dari eksternal ke internal. Internal mana bang? Oh di sini bang ada gap. Ya, ada gap. Apakah naratifnya dari internal to eksternal? Iya, sebenarnya iya, ke eksternal ini. Oke. Nah Jumatnya reject kan? Nah tapi di hari Senin kita lihat dia bakal ekspansi ataupun sesuai dengan naratif ini apa enggak. Kalau hari Seninnya dia ekspansi sesuai naratif bearish, ya udah kalian lanjutkan sell sesuai naratif higher time frame ini ya. Nah Senin buka, dia hit internal ini lagi ya, dari internal to eksternal karena dia sudah expand. Oke, dia sudah displacement. Oke, dia sudah mulai bearish lagi. Baru boleh cari naratif lagi, karena ini kan jauh. Nggak mungkin gold dengan daily time frame dia punya volume segede untuk dia open terus ngehit lagi eksternal. Jarang ya kalau jauh kayak gini. Jadi pasti pelan-pelan dia. Tapi naratifnya tetap sama, dari internal to eksternal. Ya. Nah, lihat. Oke, di sini ada gap, Bang. Internal bukan, internal ke eksternal. Ini hari apa? Hari Kamis. Hari Senin, sorry. Ya, dari internal to eksternal. Lihat ke hit kan? Nah, setelah ke hit, ya udah kalian nggak punya bias secara range ini, walaupun kalian punya target low yang di sini. Tapi jangan terlalu banyak berekspektasi bahwa harga akan turun ke sini. Ya. Lihat ke hit juga kan. Ya udah gitu loh. Nah, sampai sini. Nah, eksternal ke hit, kemana lagi bang? Ke internal. Oke. Lihat ke internal. Lihat kan, dari internal ke eksternal. Gitu aja terus. Nah ini kan kita nggak punya bias nih, kita nggak punya bias apa-apa lagi karena dari internal to eksternalnya udah di hit. Ya, kayak gitu. Oke, nah kalau memang kayak gini gimana? Ya udah berarti sudah berganti bullish. Oke, ini trade berdasarkan 4 jam ataupun naratif berdasarkan 4 jam ya. Lihat, bang, kalau kondisi kayak gini naratifnya kemana? Untuk sekarang ini tuh nggak punya naratif. Kenapa gue bilang? Karena
low ini belum di hit, bullish ini belum ke fill ataupun di hit, jadi naratifnya masih konsolidasi. Oke, nah dari sini kita tahu bahwa bullish ini dia sudah di disrespect ataupun dia udah nggak ngerespect lagi nih bullish order flow. Nah dia turun ke bawah ya. Nah kemungkinan gap ini akan ditembus juga, jadi prefernya untuk sell. Kita lihat dulu naratifnya gimana. Oke, dia di apa? Di break ya. Di break ya. Nah, kita lihat ini tuh di respect nggak? Kalau di respect berarti internal tuh eksternal. Eksternalnya mana? Di sini aja, nggak usah jauh-jauh ke sini ya, bangsat. Sorry. Ya, jangan jauh-jauh ke sini. Kita short term aja trade-nya ya. Kecuali kalian swing, kalau swing boleh. Oke. Internal to eksternal, lihat. Oke. Wait, woi. Sabar. Wait. Ya. Dari internal to eksternal. Ya, berarti ini masih bearish. Udah bearish. Ya udah kalian lanjutin aja dari eksternal to internal. Nanti lihat ada gap nggak dia ngebikinnya. Oke. Nah, Bang, gap ini kan udah eksternal. Kenapa Bang dia nggak kehit dari eksternal to internal? Karena kalau lagi momennya ekspansi bearish, semua bearish FVG ini valid. Oke, naratifnya adalah internal to eksternal gitu, jadi short term. Oke, mulai lagi. Hapus dulu. Lihat. Kalau memang dia eksternalnya sudah di-hit kan kalian nggak punya bias lagi. Ya, kecuali internal ini ngehold. Ngehold itu apa? Dia nahan nih, nggak akan ngebreak untuk ke atas. Ya, kalaupun dia ke break dan ngehit internal ini, ya udah berarti naratifnya tetap sama dari internal to eksternal. Ya. Paham ya? Ini untuk 4 jam. Sebenarnya naratifnya tetap sama, mau di daily, mau di 4 jam, mau di 1 jam tetap sama. Oke. Ngebikin gap lagi nggak? Oh, ngebikin Bang. Oh, tapi nggak di hit. Ya udah, kalau nggak di hit ya udah. Gitu. Nah, lihat. Oke. Kalau dia ekspansi lagi, dia ngebikin gap, ya udah kalian bikin naratif sendiri. Ya, dari internal to eksternal. Gitu. Oke. Nah, lagi apakah dia ngejar ke eksternal bawah? Oke, dia kena ya. Oke Bang, kalau displacement kayak gitu gimana? Ya kan? Ya udah, untuk short term kalian lihat dulu mana yang bearish ini, bearish FVG ini di respect nggak? Oh ternyata nggak di respect, dia di break. Oke, berarti bias kalian untuk sementara ini bullish dulu karena dia bereaksi di external low. Ya, bullish dulu. Oh Bang, nanti ini naratifnya gimana? Ya udah, berarti internal ke hit, ada potensi ke eksternal nggak? Gitu kan? Lihat, ada nggak? Oh nggak ada, ya udah, nggak ada bias kalian, ya, nggak ada bias.
Oh sorry guys, sorry. Lihat ini ya, gua nggak kelihatan. Sorry. Di sini ada gap kecil kayaknya. Coba. Ini gap kan ya? Iya, gap kecil. Sebenarnya ini low probability untuk kalian cari internal liquidity ya. Jadi gua sebenarnya prefernya di sini. Tapi market ya ngelakuin apa yang dia pengen lakuin aja. Nah, internal tuh eksternal ke sini. Ya. Nah, untuk kayak gini kita lihat apakah ini akan menjadi internal atau enggak. Ternyata iya ya, dia di hit kan dari internal to eksternal ya. Kalau untuk di lower time frame memang harus jeli dibandingkan dengan higher time frame, karena memang lebih enak cari naratif di higher time frame walaupun kita harus menunggu lama gitu loh ya. Oke, lihat bullish ini akan di respect apa enggak. Oke. Yep, oke. Wait. Nah, ini gap ini tuh gap di daily sebenarnya ya. Ini gap di daily dia sudah ke hit. Nah, order flow-nya naratifnya sudah menjadi bearish. Ya, dia sudah ambil liquidity ataupun eksternal ke internal. Ini internal. Ya, ataupun gap sini. Oke, berarti secara higher time frame dari daily adalah dari internal ini ke eksternal bawah sini, tapi ini kejauhan. Ya, ini kejauhan. Nah, dari sini kita udah tahu nih, market ngasih naratifnya bearish loh. Ya udah cari sesuai dengan naratif 4 jam. Nah, ini kan ketika dia hit internal ke eksternal, ya kan? Ya, udah ke hit. Oke, udah ke hit. Terus dari eksternal ke internal ada nggak? Oh, belum ada. Ya udah, tunggu. Ini hari apa ya? Bentar. Hari Senin. Lihat, wait, bentar. Di sini kan, lihat. Nah, ketika dia hit eksternal, kalian nggak punya naratif lagi. Ketika ini gap ini ada, tapi dia kan nggak ngelanjutin ke internal dulu. Dia langsung ekspansi lagi, dia ngebikin gap lagi di sini, gitu kan? Tapi dia nggak di hit nih bang. Ya udah, kalian tinggalin karena at the end of the day dia akan konsolidasi. Lihat, kalau memang kita di trend bearish untuk mengejar eksternal bawah sini, berarti setiap low ini adalah eksternal ya. Dia nahan gap mana? Oh, ternyata dia cuma nahan di gap ini. Ini adalah potensi internal. Ini juga berpotensi internal ya. Kalau memang dia ngebreak lagi atas ini, berarti internalnya tuh di sini, karena kita hanya bereaksi apa yang market lakuin. Jadi ketika ini di respect ataupun ini biasanya kalau misalnya dua gap berurutan kayak gini di daily biasanya ada gap ya. Nah, lihat ada gap kan? Gitu. Jadi cara carinya sama aja sebenarnya. Dari higher time frame dulu. Kenapa gue bilang harus dari higher time frame baru ke 4 jam cari naratifnya. Kalau di daily-nya nggak ada naratif,
better kalian nggak usah trade. Kalau kalian memang mau pengen trade sange untuk masukin posisi, ya kalian cari naratif di 4 jam untuk intraday gitu ya. Oke, nah kita tahu bahwa di sini adalah internal daily gap ke eksternal ya. Nah, kita harga tuh udah ekspansi ke bawah. Ya udah cari naratifnya berdasarkan internal to eksternal. Internal to eksternal. Oke, dia bikin wait. Oke, kalau kayak gini gimana? What the hell, man? Nah, kalau kayak gini gimana? Ya udah, kalian nggak trade di minggu ini. Gitu loh. Nah, gimana cara carinya? Ya udah, kalau memang 4 jamnya nggak kasih kalian opportunity, di 1 jamnya pasti ada naratif lain. Bang, udah ini eksternalnya udah ke hit. Ya udah, tunggu aja dulu. Oh ya, nah ini ya kan udah ke hit, berarti internalnya udah ada. Internal tuh eksternal, kalian harus bisa lihat, oh ini tuh harus ngehold untuk dia ngelanjutkan sell ya. Lihat, nah ya kayak gitu. Oke, lihat ya, dari eksternal to internal, dari internal to eksternal. Jadi semua trader ICT itu menggunakan ini gitu loh, menggunakan naratif ini. Oke, buat teman-teman terima kasih, semoga bermanfaat di video ini. Komen, like, subscribe ya, biar gua rajin-rajin bikin konten. Yo, thank you guys.